Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan perancangan jaringan nirkabel yang disusun oleh Saya Alfionita. Saya Devi Natalia. saya Dwi Ratna. Perancangan jaringan nirkabel 1. Set survei atau survei lapangan. Survei lapangan dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat dan melakukan observasi bahwa lintasan radio yang akan dibangun bebas dari rintangan, gangguan potensial terhadap interupsi lintasan radio di masa yang akan datang seperti pepohonan, perancangan bangunan atau perumahan perlu juga dipertimbangkan. Tujuan dari survei lapangan adalah memetakan lokasi tertentu dengan menentukan penempatan peralatan nirkabel yang disesuaikan dengan sifat interferensi serta jangkauan frekuensi radio agar dapat mengimplementasikan jaringan nirkabel dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan kegiatan set survei antara lain menentukan koordinat akses point. Cara mudah memulai kegiatan set survei adalah mengambil koordinat area tertentu yang memerlukan jangkauan akses point. B. Menentukan pemilihan channel. Ada 3 channel yang digunakan dalam overlapping. Perbedaan channel ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu bentuk interferensi yang mungkin terjadi akibat perpaduan frekuensi yang sama pada suatu wilayah tertentu. Supaya menghasilkan data rate yang maksimal, kita perlu menggunakan ketiga channel tersebut. C. Menentukan data rate. Sebaiknya kita mengetahui data rate minimum yang akan digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan set survei antara lain 1. Proses dilakukan dengan metode trial and error. 2. Umumnya pengalaman akan sangat berperan. 3. Koordinasi antar sesama engagement sangat diperlukan. 4. Umumnya solusi set survei lebih dari 1. Memperkirakan noise. Berikut ini adalah beberapa langkah yang Anda dapat gunakan untuk mengurangi penerimaan sinyal yang tidak Anda inginkan. 1. Meningkatkan penguatan antena pada kedua sisi dari sambungan point to point. Antena ini tidak hanya untuk menambah penguatan sambungan, tetapi mereka cenderung meningkat arah penangkapan sinyal dan menolak noise yang ada di sekitar sambungan. 2. Gunakan beberapa antena sektoral jaringan menggunakan omnidireksional. Dengan menggunakan beberapa antena sektoral, Anda dapat mengurangi noise yang diterima di titik distribusi. 3. Gunakan channel terbaik yang Anda ingat bahwa kanal 802.11b BG lembarnya 22 MHz, tetapi hanya dipisahkan oleh 5 MHz. Topologi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mempunyai sedikit perbedaan pada tipe topologinya. Pada jaringan nirkabel terdapat 3 macam topologi, yaitu IBSS, BSS, dan ESS. A. Independent Basic Service Sets atau juga disebut dengan IBSS. IBSS atau ad hoc adalah topologi WLAN yang menghubungkan antar beberapa klien dari nirkabel tanpa menggunakan access point. Topologi IBSS mirip dengan model point to point dan juga point to multi point pada jaringan kabel LAN, namun bedanya tidak adanya sebuah terminal access point seperti halnya switch pada LAN yang berfungsi untuk membuat perangkat-perangkat nirkabel klien saling terhubung. B. Basic Service Sets atau juga disebut dengan BSS. BSS adalah kumpulan dari perangkat nirkabel yang terhubung satu sama lain dengan perantara sebuah perangkat access point.
Perangkat access point berfungsi sebagai terminal pusat. Semua klien nirkabel harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. C. Extended Service Sets atau juga disebut dengan ESS. ESS adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ESS terdapat lebih dari satu access point atau juga disebut dengan AP. Alasan utama dipakainya model topologi ini adalah untuk memperluas daya jangkau AP dan juga karena meningkatkan beban yang mesti dilayani oleh satu AP. 3. Kondisi channel. Frekuensi yang paling banyak digunakan oleh perangkat nirkabel saat ini adalah frekuensi 2,4 GHz. Setiap channel memiliki rentang channel sebesar 22 MHz atau 0,022 GHz. Interferensi. Media yang digunakan dalam pertukaran data pada jaringan nirkabel berbeda dengan yang ada pada jaringan kabel. Interferensi atau gangguan yang ada pada nirkabel lebih banyak karena menggunakan media publik yang dapat digunakan oleh siapa saja. A. Teknik mengatasi interferensi. Pada operasional infrastruktur BVD outdoor, salah satu tantangan yang cepat atau lambat tapi pasti akan kita hadapi access point bersama adalah berkurangnya throughput karena tingginya interferensi dan noise. Untuk memperoleh SNR yang tinggi, ada dua kondisi yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu 1. Sinyal yang diterima oleh pesawat penerima harus lebih tinggi dari sensitivitas penerima. 2. Level noise di input penerima harus lebih rendah dari sinyal yang masuk. Noise didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bukan sinyal yang kita inginkan. B. Memaksimalkan level sinyal yang diterima. Beberapa prosedur standar yang biasa digunakan adalah 1. Link bandgap, daya pancar yang cukup, sensitivitas penerima, dan penguatan antena yang cukup untuk mengatasi loss di kabel coax atau free space. 2. Line of sight, jalur loss harus tanpa hambatan atau penghalang dari ujung ke ujung. 3. Friendly zone, harus cukup daerah yang bebas, tidak ada halangan. 4. Installation, pastikan antena dipasang dengan aman dan benar. Arah yang benar, konektor yang diisolasi tahan air, menggunakan konektor dan coax yang baik. C. Meminimalisasi interferensi dan noise. Kita biasanya tidak punya kemampuan mengatur atau mengontrol suatu noise atau interferensi. Beberapa sumber noise adalah 1. Natural noise, noise dari atmosfer dan galaksi. 2. Man-made noise, sinyal RF yang diambil dari antena, termasuk open microwave, telepon cordless, dan indoor wifi serta beberapa peralatan medikal atau kedokteran. 3. Receiver noise, noise yang dihasilkan oleh rangkaian internal penerima. 4. Interferensi jaringan lain, interferensi yang disebabkan oleh jaringan nirkabel lain yang bekerja pada band yang sama. 5. Interferensi jaringan kita sendiri, terjadi jika kita menggunakan frekuensi yang sama lebih dari satu kali, menggunakan channel yang tidak mempunyai cukup jarak atau spasi antar channel, atau menggunakan urusan frekuensi hopping yang tidak benar. 6. Interferensi dari sinyal out of band, disebabkan oleh sinyal yang kuat di luar frekuensi band yang digunakan, misalnya pemancar AM, VM, dan TV pagar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.